yaitu Jabir bin Hayyan. Pada abad ke-8 terdapat seorang tokoh muslim yang dijuluki sebagai Bapak Kimia Arab atau seorang pemberi farmasi modern. Beliau ialah yang bernama Jabir bin Hayyan. Di Eropa beliau dikenal sebagai Jaber. Nah, Ibnu Hayyan ini lahir di provinsi Tus, yaitu di Iran. Jabir bin Hayyan merupakan seorang anak murid dari Ja'far as-Siddiq. Beliau menempuh pendidikannya ialah di Yaman, yang dimana beliau belajar ialah seperti kimia, farmasi, kedokteran, dan astronomi. Seterusnya, beberapa karya Jabir Ibnu Hayyan yang terkenal adalah Kitab Ar-Rahma Al-Kabir, Kitab Al-Mi'ah, Wal Ithna Al-Sarah, Kitab Al-Sabi'in, Kitab Al-Mawazin, dan Kitab Al-Kamsmi'ah. Sebagian besar buku-buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Buku-bukunya tentang kimia, misalnya Kitab Al-Kimiyah dan Kitab Al-Sabi'in, telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan berbagai bahasa Eropa. Terjemahan itu populer di Eropa selama beberapa abad dan telah mempengaruhi evolusi kimia modern. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan dikaitkan dengan pengenalan metodologi eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan dalam kimia modern. Misalnya kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan sintesis asam yang dimana asam klorida, nitral sitral, asam asetat, dan tartarat, dan disilasi menggunakan alembik. Lainnya termasuk pengolahan berbagai logam, pengembangan baja, pewarnaan kain dan penyamakan kulit, penis kain tahan air, penggunaan mangan dioksida dalam pembuatan kaca, pencegahan karat, dan identifikasi cat dan gemuk. Beliau juga mengembangkan aqua regian untuk melarutkan emas. Jabir bin Hayyan membuat 3 kategori untuk unsur alam, yakni roh yang menguap saat dipanaskan, logam seperti emas, perak, besi, timah, dan tembaga, dan batu yang bisa diubah menjadi bubuk. Nomenklatur ini bisa mewakili awal dari klasifikasi elemen yang lebih baru. Meskipun alkimia kuno berkaitan dengan pengolahan logam mulia, Jabir bin Hayyan mendedikasikan karyanya untuk pengembangan dasar kimia menggunakan eksperimen dan studi reaksi kimia dan prinsip-prinsipnya, sehingga untuk mengubah kimia dari alam mitos dan legenda menjadi disiplin ilmiah. Kontribusinya dalam alkimia sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu kimia di dunia. Yang kedua, logam. Jabir bin Hayyan juga melakukan penelitian yang mendalam tentang logam. Beliau mengembangkan teknik ekstraksi dan pemurnian logam seperti timah, tembaga, dan besi. Penemuan-penemuan ini berdampak besar pada perkembangan teknologi logam pada masa itu. Farmasi. Jabir bin Hayyan juga berkontribusi dalam bidang farmasi. Beliau mengembangkan ekstraksi dan pemurnian bahan-bahan obat alami. Pengetahuan dan karya Jabir bin Hayyan dalam bidang farmasi menjadi landasan penting dalam pengembangan obat-obatan di masa depan. Selain itu, Jabir bin Hayyan juga memiliki karya-karya lain dalam bidang matematika, astronomi, dan filsafat. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu di masa itu. Religiusitas pandangan Jabir bin Hayyan tentang ketuhanan ialah tauhid adalah keimanan dalam Islam. Al-Quran selalu menyinggung masalah dalam setiap surahnya. Manusia sendiri secara naluriah selalu merasakan kebutuhan dan merasakan adanya kekuatan maha besar di luar dirinya yang menguasai, mengatur, mengarahkan, serta menentukan arah kehidupan sebagai muslim. Jabir menjadikan agamanya sebagai landasan yang kuat bagi gerakan langkahnya dalam mengawali berbagai aktivitasnya. Untuk itulah dia pun akan mendahului kegiatan dengan ibadahnya.
Dan hal ini tentunya tidak lain agar apa yang dilakukannya untuk mendapat ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jabir baru akan melakukan segala kegiatan ilmiahnya usai melakukan sholat nawil disertai wirid. Usai sholat, Jabir berkemas selalu mendatangi laboratoriumnya. Meskipun laboratoriumnya itu bukanlah laboratorium modern seperti saat ini yang dipenuhi berbagai peralatan eksperimen. Prinsip ketauhidan yang kokoh seperti pada deskripsi di atas kelihatannya cukup menonjol terlihat dalam tulisan-tulisan Jabir. Nah, apa pandangan Jabir bin Hayyan tentang alam semesta? Yaitu alam semesta diciptakan Allah bukan tanpa tujuan. Surah Ad-Duhan ayat 38-39. Surah An-Nahl ayat 12-16 mengungkapkan bahwa penciptaan alam semesta adalah untuk kepentingan manusia. Namun di sisi lain, manusia juga dituntut untuk menjaga kesatuan dan keserasian dengan memberikan peringatan akan kerusakan ekosistem yang mungkin akan diperbuat oleh manusia, seperti dikemukakan dalam surah Al-Rum ayat 41. Dengan kata lain, alam semesta diciptakan sejalan dengan tujuan hidup manusia atau sebagai mitra manusia dalam melaksanakan tugas Allah yang dibebankan kepadanya. Baiklah, sekian video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dari kami, untuk kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I know